Halo Sobat Partisi, kenalin aku Ricardo yang bakal memimpin podcast kesayangan kita yakni Partisi, Podcast Arek Teknik Sipil. Gimana nih keadaan teman-teman Partisi? Semoga sehat dan aman-aman aja lah ya. Karena cuaca Malang sekarang ini kan kurang bersahabat nih, dimana kadang panas terik dan kadang juga hujan deras. Jadi untuk Sobat Partisi tetap jaga kesehatan di tengah cuaca Malang yang kurang bersahabat. Dan jangan lupa juga untuk konsumsi vitamin agar dapat bersemangat dan selalu fit untuk mengejar deadline tugas besar, laporan praktikum, dan tugas-tugas lainnya. Anyway, Baswe nih, Sobat Partisi, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu-tamu berprestasi yang kemarin baru saja mengharumkan nama Teknik Sipil Universitas Brawijaya. Di sini ada Mbak Alep. Hai Mbak Alep. Halo. Ada Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo. Dan ada Mas Rifki. Halo Mas Rifki. Halo. Nah, selamat sore Mas Mbak. Gimana nih kabarnya Mas Mbak? Lagi ada kesibukan apa? Apa lagi mengikuti lomba lagi atau menjalankan kuliah seperti biasa? Kalau dari aku sendiri, akhir-akhir ini ya hanya kuliah seperti biasa. Kuliah berangkat pagi, habis itu ada 2 matkul dan balik sebelum dum. Kalau untuk Mas Mbaknya juga kuliah pada biasanya juga atau ada mengikuti kegiatan lain ini? Kalau aku sih sama kayak Fajar ya, belum ada ikut lomba-lomba lagi. Mungkin untuk saat ini masih kuliah seperti biasanya sebelum. Untuk Mbaknya sendiri? Kalau aku sih sekarang masih belum ada kesibukan lagi. Mungkin dari proker divisi himpunan aja. Terus buat ikut-ikut lomba lagi masih belum. Tapi berkemungkinan bakal ada lomba lagi lah ya. Iya, karena masih daya juangnya sih masih tinggi. Wow, semangat nih ya Mbak. Nah baik, sebelum lebih lanjut nih Mas Mbak, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu nih ke sobat-sobat Partisi yang mungkin belum tahu nih nama atau angkatan keberapa dan asalnya Mas Mbak ini dari mana sih kalau boleh tahu? Ya, kalau aku izin mengenalkan diri ya. Jadi aku Rifki Harudin, asal dari kota Kediri. Dari angkatan 2022. Oke, kalau dari Mbak Alep? Jadi aku Alep. Sebenarnya nama aku tuh Sabila, cuma aku dipanggilnya Alep. Jadi aku dari angkatan 22, asalnya Malang. Kalau aku biasa dipanggil Fajar, dari angkatan 2022 juga sama kayak 2 temanku. Kalau aku sendiri berasal dari Surabaya. Oh, berarti tadi Mas Rifki dari Kediri, Mbak dari Malang, dan Mas Fajar dari Surabaya. Wah, sepertinya kota-kota yang barusan disebut ini bangga ya punya putra-putri yang berprestasi. Waduh. Nah, Mas Mbak ini kan dalam bentuk tim ya kemarin lombanya ya. Kalau boleh tahu nama timnya sendiri itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari aku sendiri. Kalau Bimantara itu kita sebenarnya mencari tim yang cocok atau sesuai sama kepribadian kita seperti itu. Jadi kami memilih Bimantara yang artinya itu bijaksana. Dimana bijaksana ini kita ambil karena apapun hasilnya nanti kita tetap akan bijak menerima hasilnya meskipun itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Baik. Nah, kalau untuk tim sendiri kan pasti ada yang memimpinnya kan. Nah, untuk tim Bimantara ini kira-kira siapa nih yang menjadi pemimpin atau ketua dalam tim ini? Kalau dibilang pemimpin juga enggak, kita juga sempat bingung nentuin siapa ketua karena ya kita belum ada, masih bingung gitulah apa tugas ketua gitu. Jadi ya asal tunjuk aja dan buat ya administrasi lah. Itu aku sendiri Fajar. Oh, baik-baik. Nah, teman-teman, dari tadi kan aku udah nge-mention nih tamu berprestasi, mengharumkan nama baik teknik sipil. Nah, pastinya teman-teman Partisi udah nge lah ya kalau ini bau-bau kemenangan di suatu kompetisi. Nah, Sobat Partisi, Mas Mbak yang tadi mengenalkan diri, kemarin baru saja mendapatkan posisi juara 2 di ajang kompetisi Jembatan Indonesia atau KJI yang dilaksanakan di kota Bali kemarin. Dan kalau nggak salah juga Mas Mbak menang di beberapa kategori. Boleh disebutkan nggak
kategori apa aja Vi, kemarin yang diraih? Oke, kemarin kebetulan kita dapetnya itu jadi di KJI itu kan ada beberapa kategori. Kita secure 2 nih, yaitu yang pertama ada metode konstruksi terbaik, lalu jembatan terindah, sama yang satu ini gelarnya itu dari kampusnya sendiri, itu ada expo terfavorit. Oh, baik. Nah, Mas Mbak, kira-kira boleh nggak nih jelasin sedikit nih tentang kompetisi jembatan Indonesia itu sendiri? Mungkin kan ada sobat-sobat partisi yang nggak tahu nih mengenai ajang kompetisi tersebut nih, Mas Mbak. Mungkin kompetisi ini tuh udah dilakukan dari kapan atau penyelenggaranya siapa? Nah, gimana nih, Mas? Ya, jadi aku ingin menjelaskan mengenai KJI ini ya. Jadi KJI itu lomba tahunan yang diadakan oleh pemerintah, khususnya dari Kemendikbud atau lembaganya yaitu Puspesnas dan juga BPTI yang diadakan setiap tahunan. Ya, untuk kompetisi ini sebenarnya tidak hanya kompetisi jembatan Indonesia, tapi juga ada bangunan gedung. Tapi kita ikutnya yang KJI aja. Nah, jadi KJI ini yaitu kompetisi jembatan yang pelaksanaannya itu kita yang pertama kita ada perencanaan dalam proposal, dan yang kedua pelaksanaan. Mungkin aku sedikit nambahi. Boleh. Jadi kompetisi jembatan Indonesia sendiri itu berawal dari sebelum diambil alih oleh Kemendikbud, itu diawali oleh Politeknik Negeri Jakarta yang mengadakan. Dari kalau nggak salah KJI 1 sampai 5 atau berapa, baru diambil alih oleh Pusat Prestasi Nasional dan BPTI. Nah, kompetisi jembatan Indonesia itu cuman bagian dari salah satu agenda dari Puspresnas sendiri. Jadi nggak hanya di bidang teknik sipil aja yang diadain, banyak lomba-lomba untuk fakultas maupun departemen-departemen lain kayak gitu. Oke. Nah, Mas Mbak, kemarin kan aku juga coba cari tahu nih ya mengenai KJI itu sendiri. Di mana yang aku baca sih tentang KJI itu, dia mempunyai 2 kategori perlombaan, yaitu ada jembatan model rangka baja dan model pelengkung. Nah, untuk yang Mas Mbak ikuti itu yang mana nih kalau boleh tahu? Untuk yang kami ikuti, kebetulan kami itu klasifikasi model pelengkung. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu nih juga Mas Mbak, awal mula Mas Mbak memulai kompetisi ini, kalau boleh tahu itu gimana sih perjalanannya sampai bisa meraih juara 2 dalam kategori pelengkung tersebut? Dan aku juga dengarkan tadi yang Mas Mbak bilang, Mas Mbak mendapatkan kejuaraan juga di beberapa kategori seperti metode konstruksi terbaik, jembatan terindah, dan dari universitasnya sendiri yaitu terfavorit netizen ya. Nah, boleh diceritakan sedikit gak nih awal mula perjalanannya? Nah, jadi gini ya, awal mula perjalanan dalam kita persiapan KJ itu lumayan panjang. Awalnya kita ada dengar KJ itu awalnya dari sosialisasi yang diadakan oleh Mas Mbak Mera. Waktu itu bulan sekitar bulan November, akhir tahun kita ikut sosialisasi itu. Sebenarnya kita juga nggak tahu juga itu KJ itu apa. Kita tahunya dari sosialisasi. Terus habis tahu info mengenai dari KJ sendiri, kita membentuk tim sama ini jadi tim Bimantara ini. Terus setelah kita bentuk tim Bimantara ini, kita merencanakan proposal. Ya kurang lebih lama banget lah, kurang lebih ya 6 bulan, sekitar 6 bulan lah, 1 semester. Tapi dalam 1 semester itu tidak terus-menerus kayak kita intens banget, itu enggak selama setiap hari itu ngerjakan, ya enggak. Jadi kita itu selama liburan, selama weekend lah, Sabtu Minggu kita ngerjakan proposal. Mungkin tambahin kalau dari aku sendiri, gimana terbentuk tim ini juga kita ya mungkin hanya kebetulan aja, kita juga belum tahu seperti apa gambaran lombanya, ikut workshop. Setelah ikut workshop kita mulai ada gambaran untuk membentuk tim dan terbentuklah kita bertiga.
Nah, seperti temanku tadi, jadi di awal November itu kita udah di-push buat nyusun draft proposalnya. Jadi kita mulai dari mendesain jembatannya lewat aplikasi, kita menggunakan SAP 2000. Setelah itu, mendesain jembatannya, kita tentukan kita gambar 3D-nya lah. Kita juga menggunakan AutoCAD bertiga. Nah itu kita nggak langsung menentukan desain dan membuat draft proposalnya, tapi kita juga rutin melakukan asistensi kepada dosen pembimbing seperti itu. Nah, setelah kita melakukan asistensi dan pengerjaannya cukup, ya bukan cukup, sangat lama sekali Dan melelahkan lah ya. Wah, langsung banget. ya banyak emosi di sana, gitu. Nah, di sana itu kita menyelesaikan proposal 6 bulan ya. Iya. 6 bulan itu gak yang intens sih, soalnya kita juga disibukkan dengan beberapa praktikum dan tugas besar yang sempat lost, tapi karena tujuan kita tetap sama dan gak berubah, makanya kita lanjutkan sampai akhir proposal itu. Dan pengumpulan di bulan Agustus atau Juli itulah. Nah, setelah dikumpulkan, nah buat teman-teman yang nggak tahu nih, di kompetisi jembatan Indonesia itu setiap perguruan tinggi maksimal itu hanya bisa 1 yang lolos di tiap kategorinya. Jadi misal tiap univ mengirimkan beberapa, misalkan 5 yang dikirimkan di Pelengkung dan 3 di Prangka Baja. Nah itu tiap Prangka Baja sama Pelengkung hanya bisa 1 yang lolos, meskipun 5-5-nya ini bagus, kayak diurutkan peringkat 1 sampai 5 UB semua gitu, tapi cuman yang peringkat 1 aja yang jadi. Berarti yang diambil dari yang terbaik dari yang terbaik gitu lah ya istilahnya. Iya, jadi saingan terberat kita sendiri, teman kita sendiri, tapi disebut saingan juga enggak, saling belajar lah, saling tukar. Nah, kalau ya dari temanku tadi udah jelasin, karena dulu sebenarnya aku itu kayak ikut kru gitu, KBGK kan. Nah, tapi dilihat-lihat kayak KJI itu menarik banget sumpah, karena kayak prime-nya kompetisi ini kayak gede banget kan. Benar. Terus habis itu kan ada workshop Amera yang tadi udah dijelasin Fajar sama Ricky. Terus aku tertarik nih. Aku sebenarnya ikut 2 workshop itu, cuma kok kayak tertariknya tuh ke KJI. Terus akhirnya yang datang kebetulan tuh Fajar, yang datang di workshop. Terus aku ajakin lah Fajar. Terus Fajar tuh kayak, wah aku tahu nih satu lagi siapa. Terus akhirnya Rifki lah yang biasa, karena jago juga dalam gambar. Berarti kalau aku simpulin, berarti terbentuknya tim itu tuh tim Bimatara ini dalangnya tuh pertama Mbak Jadi tahu 2 lah kalau aja. Wah iyalah boleh. Terus akhirnya gas lah. Terus akhirnya kebentuk lah 3 ini. Terus akhirnya di proposal tuh kita benar-benar struggle, karena aku pas itu juga lagi sibuk proker himpunan juga, jadi kayak agak sulit ngebagi waktunya nih. Terus tapi mereka berdua ini tetap daya juangnya tuh tinggi, jadi aku tetap ikut tetap kepacu dari mereka berdua. Apalagi kan sebenarnya aku di tengah-tengah itu sempet down tuh, kayak lanjut gak ya, tapi mereka berdua sih yang nyelamatin aku supaya tetap bisa secure berjuang sampai pengumpulan proposal. Jadi di akhir-akhir itu kita kayak pas akhir-akhir pengumpulan proposal tuh ada lucunya sih, kayak kita padahal proposal tuh udah selesai ya, cuma kita harus kayak takut-takut mau kumpulin, terus habis itu dicek-cek lagi berkali-kali tuh di himpunan. Terus sampai pengumpulan barengan tuh akhirnya ya udahlah, lolos aja apa yang terjadi, kita terima dengan lapang dada lah. Terus akhirnya pas hari pengumuman ternyata lolos. ya Om Drat. ya terus habis itu kayak kan pengumumannya kalau nggak salah tuh pas di hari itu, sebenarnya pengumuman tuh kayak diundur-undur terus kan. Nah tapi
kita pas itu pas lagi balik ke rumah masing-masing, pas lagi gak kumpul istilahnya. Terus kita ada pengumuman, terus akhirnya kita langsung video call tuh bertiga, seneng ke Nangis bareng. terus nangis banget terus Sampai banjir ya. nah terus aku pas itu juga lagi ada Zoom dari Prokerumbunan juga, terus alhamdulillah ternyata kita lolos sampai akhirnya publikasi dan prakita. Wah, alhamdulillah hebat sekali ya. Kalau aku dengar dari cerita Mas Mbak, ternyata aku simpulin berada di circle yang tepat tuh untuk agar timnya supaya maju tuh ternyata penting juga ya. Dari Mbak Alep yang tadi dari juangnya udah turun, terus langsung dipacu oleh Mas Fajar dan Mas Rizky langsung semangat lagi gitu. Oke. Nih ngomong-ngomong juga nih Mas Mbak mengenai konsep desain jembatan Mas Mbak nih untuk mencapai titik posisi atau juara 2 di KJI kemarin kan itu membutuhkan konsepan yang benar-benar terbaik kan. Nah dalam pemilihan konsepan desain jembatan itu sendiri gimana tuh Mas Mbak? Mungkin Mas Mbak mempunyai inspirasi dari mana gitu dalam pembuatan jembatan kemarin. Dan ngomong-ngomong juga jembatan yang Mas Mbak buat ini ada namanya nggak mungkin? Ya, jadi untuk desain konsep jembatan ini sudah kita itu bertiga itu masih ngawang-ngawang karena kita kan tahun sebelumnya kita itu nggak ada yang ikut sebagai kru di kompetisi jembatan tahun sebelumnya tahun 2023. Nah, jadi kita itu untuk konsep model jembatan kita itu nyari referensi dari foto-foto tahun lalu. Ya, jadi dari foto-foto tahun lalu itu kita desainnya kembangkan karena kan yang kategori pelengkung yang tahun lalu itu collab semua jembatan kebetulan. Jadi kita itu mau nggak mau harus mengembangkan desain dari tahun sebelumnya. Nah, karena kita minim pengalaman dalam ya karena kita nggak ikut kru tahun lalu juga. Nah, kita itu intinya itu kayak kita sering-sering asis sama dosen pembimbing. Nah, dari situ kita ngerjain desain, revisi, asis, ngerjain desain lagi, revisi. Nah, berulang kali lah dari desain itu. Nah, pada akhirnya kita menemukan desain yang menurut kita paling cocok. Nah, alhamdulillah kita eksekusi gambar 3D dan ya gitu. Nah, buat masalah desain jembatan ini kita sudah dijelasin sama temenku buat lihat referensi tahun lalu. Karena jembatan di KJI ini, jembatan pelengkung itu baru yang tahun 2023 yang menggunakan kabel. Karena sebelumnya itu hangernya itu menggunakan batang biasa gitu. Jadi kita ambil inspirasinya itu cuman bisa dari tahun 2023. Kayak bagaimana kita ngerencanain sambungan di kabelnya, bagaimana menyusun desainnya. Untuk desainnya sendiri bukan 1-2 kita mendesain, tapi udah puluhan kali, mungkin di atas 20-30 kali buat menentukan desain yang fix itu karena minimnya pengalaman kita. Karena selain itu juga bisa menentukan desain ini tuh banyak bantuan dosen pembimbing memberi masukan-masukan dan arahan, serta banyak contoh-contoh jembatan tahun sebelumnya yang dapat kita lihat langsung gitu seperti apa penataan jarak antar kabelnya, terus sambungan kabelnya seperti itu. Nah, untuk nama jembatan sendiri nih kita itu menentukan nama Trajumas. Kenapa namanya Trajumas? Nah, mungkin bisa dijelasin sama Mbak Alep. Sebenarnya gini, nama Trajumas ini kita tuh buat nama jembatan sebenarnya kita kayak awalnya tuh kayak ganti-ganti. Nah, pokoknya awalnya tuh kalau nggak salah Nagapasa, terus bener kan Nagapasa, terus habis itu kayak pas dicari artinya kok kayak bertolak belakang sama kita gitu. Terus akhirnya Itu nama-nama yang barusan Mbak sebutkan ini nama-nama dari aksara Jawa kah atau dari mana? Selainnya unik banget gitu namanya. Kan jembatannya pelengkung ya, itu bentuknya kayak panahan gitu. Jadi kita nyari referensi nama-nama panah di wayang-wayang gitu.
dari kalau iya ya Nagapasa itu pas dicari ternyata tokohnya namanya Indrajit. Nah Indrajit ini tuh tokoh kayak tokoh jahat itulah. Ya kita mantan original. Iya. Terus depan tahun. Terus akhirnya kita ganti nama. Terus sempet ada Teh Kini bilang kayak jembatan kuda lumping. Terus itu sebenarnya keren juga. Terlalu ini banget ya, unik banget Iya, ya lumping. terlalu unik. Terus akhirnya kita carilah nama yang pas. Wah, terus akhirnya kita kayak tertuju kepada bangunan. Nah, Trajumas ini diambil dari nama salah satu bangunan di Keraton Yogyakarta. Kan itu kearifan lokal banget. Sedangkan tema kita kan hubungannya sama kearifan lokal. Jadi wah kayak pas nih Trajumas. Ya udah, kita fix akhirnya pakai nama lain. Pakai nama itu. Kalau Trajumas sendiri itu kalau di Jogja itu apa? Maksudnya kayak Sola kah atau Bambu? Bonsal, jadi kayak tempat pertemuan dari raja-raja tahun ganton. Iya. Jadi depannya multifungsi, Gus. Nah, bahas-bahas tentang desain nih, Mas Mbak. Untuk materialnya sendiri nih yang Mas Mbak mungkin gunain waktu mendesain itu, kira-kira ada material khusus nggak dalam pembuatan desain jembatan Trajumas tadi ya? Oh, Trajumas, maaf Trajumas. Ada material khususnya? Buat material ini mungkin ada beberapa ya buat kita menentukan profil untuk batang utamanya, untuk bracingnya, untuk yang penghubung itu, maupun untuk kabelnya. Jadi kita riset nih, kita itu mau menggunakan sambungan kabel yang seperti apa, sehingga bisa menentukan profil yang digunakan itu bisa cocok gitu, alat sambungnya nggak bertolak belakang, sehingga bikin sulit lah, atau masangnya itu bikin sulit. Jadi kita cari yang seefisien mungkin. Nah, kita itu konsul untuk, kita ada dua pandangan. Buat profilnya itu ada double siku yang dipakai tahun lalu 2023 yang dapat juara umum. Karena double siku itu bisa pokok, punya apa ya, bisa diatur tingginya gitulah, dan lebarnya itu bisa dikurangin buat dapat berat yang lebih ringan. Tapi kendala kita di double siku itu buat alat sambung kita susah sekali buat disambungkan ke profil double siku itu, sehingga kita milih hollow. Nah, hollow ini juga banyak pertimbangan karena perakitannya itu buat kalau tebelnya terlalu tipis itu cepat bengkok seperti itu. Kalau materialnya itu. Oke. Yo, tadi kan Mas Mbak sempat nih ya menyebutkan selain memenangkan di posisi juara kedua, Mas Mbak juga memenangkan beberapa kategori termasuk jembatan terindah. Nah, Mas Mbak, suatu jembatan itu kan tidak cukup aja kan kalau misalnya indah. Nanti walaupun dia misalnya indah tapi cepat collapse kan juga percuma. Nah, bagaimana sih ini Mas Mbak memastikan bahwa jembatan tersebut tuh tidak hanya indah, tetapi juga kuat nih, koordinasinya mungkin dengan para kru atau dengan antar tim tuh gimana? Ya, jadi ornamen jembatan itu kita itu kan ada kru ya. Kru itu sangat membantu kita buat bikin konsepan ornamen biar. Nah, yang bikin konsepan ornamen itu sebenarnya kita. Cuman yang mengeksekusi itu kru. Jadi kita itu saling asistensi lah. Kru asistensi sama kita, asistensi juga sama dosen pembimbing. Nah, jadi kita dibantu banget sama kru untuk ornamen. Terus buat tadi cara kalau misalkan nggak hanya terindah tapi kokoh lah ya istilahnya. Iya. Nah, itu kayak kita itu trial and error sih sebenarnya. Jadi kayak kita itu pas melakukan pengujian itu kadang jelek, kadang juga oke gitu, kayak gitu. Jadi kayak kita tuh kayak konsultasi terus sama Bapak Ibu dosen pembimbing, itu sangat membantu banget sumpah. Jadi kayak kalau boleh tahu dosen pembimbingnya siapa itu waktu itu? Oke. Dosen pembimbing kita ada Bu Eva sama Pak Indra Waluyabi. Nah, beliau ini kayak setiap
sore itu kayak nemenin kita latihan, kayak mulai dari pemasangan bautnya itu dicek, cara pemasangan yang enak itu gimana itu dicek sama beliau. Terus Pak Indra Waluyo Hadi ini kayak sampai ke berangkat ke Taiwan kayak nemuin gimana sih sambungan yang paling cocok buat jembatan ini itu gimana. Berarti dia sampai mencari referensi ya sampai ke negeri tetangga ya. Iya betul, kayak karena sambungan ini tricky banget gitu loh. Terus habis itu kayak kabel pun itu dari mutu kabel pun itu tricky banget. Jadi kayak kita harus memperhatiin di situ. Tapi yang paling utama kalau jembatan itu kokoh atau optimum itu dari pelendutannya. Terus habis itu kita kayak ngelakuin pengujian juga. Itu kayak ya hasilnya oke, hasilnya enggak. Jadi kita kayak asistensi terus lah. Intinya kita bisa sampai lendutannya nggak kolaps itu karena asistensi terus sih sama Bapak Ibu dosen pembimbing, dan solusinya itu ya dari beliau-beliau itu. Begitu. Baik. Nah, kan yang barusan Mbak sebutkan ini kan mungkin lebih ke kendala waktu proses selama menyiapkan jembatan tersebut kan. Nah, kira-kira apa sih solusi waktu hal kendala tersebut terjadi? Apa mungkin Mas Mbak panik nih, aduh kira-kira gimana ya, kira-kira bakal berjalan lancar nggak ya, sampai kan tadi Mbak juga sebutin Pak Indra itu sampai mencari referensi sampai ke Taiwan gitu, gimana mungkin solusinya atau motivasinya supaya menenangkan diri waktu kondisi seperti itu. Nah, buat kondisi-kondisi seperti itu sangat sering lah kita lewati. Jadi entah kendala di sambungannya atau profilnya atau pengencangan bautnya. Jadi kita itu selalu mengusahakan buat cari akar masalahnya terlebih dahulu. Jadi nggak langsung panik untuk menyalahkan seseorang, masing-masing personal atau apa. Jadi kita cari akar masalahnya biar segera tahu nih, biar masalah ini tuh segera selesai. Seperti kenapa lendutannya bisa besar, mungkin pengencangan bautnya yang kurang kencang, atau mutu bautnya yang belum sesuai rencana proposal kita, kabelnya juga seperti itu. Jadi buat melewati itu kita semua selalu mengutamakan untuk mencari akar masalahnya terlebih dahulu. Kita mendahulukan emosi seperti itu. Baik, berarti waktu memikirkan solusi itu berarti pernah beda pendapat nggak waktu menyelesaikan masalah tersebut? Dan itu gimana tuh keadaannya waktu beda pendapat? Kan pasti ibaratnya kan sisi mungkin egoisnya, aduh pendapatku harus yang dipakai nih, masa aku udah coba mikir pendapatku nggak dipakai gitu. Gimana nih Mas Mbak? Jadi kalau berbeda pendapat sih kita sering ya kayak bertiga itu beda berpendapat. Pastilah ya, Dalam satu tim, apalagi kan satu tim 3 orang, 3 kepala disatuin jadi satu. jadi satu dengan latar belakangnya berbeda gitu. Nah ya contohnya waktu itu kita waktu pendesainan jembatan ya, kita mau pakai bracing apa, profil flat bar apa, pakai hulu, kita itu kita sempat berbeda pendapat lah antara itu. Cuman kan kita tim ya, jadi dalam satu tim itu kita harus nurunin ego satu orang buat menyepakati bersama pendapat dari satu orang itu. Jadi ya gitu, intinya kita harus menurunkan ego masing-masing lah untuk mendapatkan tujuan yang sama, mendapatkan Ya jadi buat masalah menyatukan ego itu kita harus kita harus mendengarkan masukan-masukan dari teman dahulu. Jadi tidak mendahulukan emosi seperti apa pendapat teman yang ini, teman yang itu, dan kita cari jalan keluarnya bersama-sama dengan berdiskusi untuk mendapatkan solusinya lah. Jadi buat ego ini pesanku buat kedepannya itu
buat tim-tim selanjutnya di tahun depan itu ego itu pasti ada, cuman bagaimana cara kita mengontrolnya. Harus ada seminimal satu orang lah untuk menengahi teman-temannya seperti itu. Nah, Mas Mbak, kali ini nih aku mau flashback nih waktu perlombaan kemarin. Waktu Mas Mbak lomba kemarin nih, apakah itu berlangsung secara lancar atau pandangan Mas Mbak deh mengenai lomba kemarin tuh gimana? Apakah ada kesalahan teknis dari panitia KJI-nya atau overall sudah baik dari segi penyelenggara acaranya? Jadi kemarin tuh alhamdulillah ya, kayak kita itu alhamdulillah dilancarin banget. Banget ya. Jadi kayak mulai awal kayak technical meeting, terus habis itu di pas technical meeting itu kan ada penimbangan jembatan juga. Terus setelahnya ding itu ada presentasi, terus kalian penimbangan kayak gitu. Nah itu pun berjalan secara lancar dan alhamdulillah kita kayak jembatan kita itu memenuhi syarat lah ya untuk mengikuti perlombaan. Terus habis itu pas perakitan alhamdulillah kita pun juga lancar banget dan kita itu juga tercepat pada saat itu dengan waktu 18 menit 56 detik. Keren banget ya sobat-sobat partisi. Terus itu kayak peran dari Bu Eva kayak ngingetin kita waktunya udah mau seberapa, tim lain juga mau seberapa, itu kayak krusial banget. Jadi Bu Eva tuh di situ sangat ngebantuin kita banget. Jadi alhamdulillah kita berjalan lancar gitu saat perakitan, terus presentasi, terus pas akhir itu ada awarding, kita alhamdulillah berjalan lancar. Gitu. Tapi waktu di sana dari tim penyelenggara itu ada kayak diberikan mentor gitu nggak, Mas Mbak? Kan biasanya kalau misalnya ada ajang gitu kan biasa diberi mentor nih supaya kayak rule-rule-nya gitu loh, yang kayak biasanya mengawasi atau menjelaskan pengenalan di sana gimana? Kalau di sana itu ada LO ya, LO yang menemani kita. Kayak misal kita lagi mau kemana nih, misal kita lagi waktunya pengujian jembatan. Nah itu dari LO, dari panitia yang mengarahkan ke tempat ini, ke tempat pengujian itu. Nah untuk teknisnya sendiri itu udah ada technical meetingnya, jadi bukan LO yang menjelaskan, tapi pada saat technical meeting itu. Baik. Nah, kalau boleh flashback lagi nih, kira-kira Mas Mbak masih ingat nggak ya acara KJI kemarin yang di Bali itu diikuti berapa univ dan jumlah finalisnya itu di sana ada berapa? Masih ingat nggak kira-kira? Untuk berapa univ itu dari kategori pelengkung itu ada 10 tim. Untuk yang kategori baja ada 8 tim. Nah, dari 10 tim sama 8 tim tadi itu diikuti oleh univ yang berbeda-beda. Jadi ya itu udah cukup banyak juga ya berarti. Tuh 8 tim perangkap baja dan 10 tim pelengkung itu dari yang finalisnya. Nah, untuk yang ikut serta buat submit proposal itu sangat beragam. Tadi di pelengkung ada 68 tim dari berbagai universitas, dan untuk rangka baja sekitar lebih dari 90 atau 100-an lebih dari start. Iya, yang submit proposal ini. Kan kalau timnya Mas Mbak kan tadi mengikuti yang kategori yang pelengkung kan. Nah, untuk tim pelengkung itu satu tim itu berapa orang Mas Mbak? 3 orang kah atau berapa per timnya? Untuk kategori pelengkung sendiri itu ada 3 orang dan itu kayak sebenarnya nggak ada, tapi ada ketentuan kayak mahasiswa itu 2 mahasiswa harus dari teknik sipil, boleh satunya arsitektur, tapi kebetulan kita bertiga itu kan sama-sama dari teknik sipil itu. Tapi kalau misalkan yang UM yang kalau nggak salah itu ada yang dari teknik perencanaan juga tuh kayak gitu. Jadi macam-macam, nggak harus teknik sipil aja, tapi dominannya 2 orang itu harus dari teknik sipil. Oke. Jadi tadi tuh satu tim tuh maksimal 3 orang, tapi dalam satu tim itu boleh diikutin dari teknik lain, kayak misalnya teknik sipil 2 orang, satu lagi dari teknik pengairan ya. Oke. Lanjut nih, menurut Mas Mbak sendiri nih, keunggulan dari
timnya Mas Mbak itu apa nih yang beda mungkin dari tim finalis dari universitas lain? Karena kan untuk berada di posisi juara kedua itu kan tidaklah mudah ya Mas Mbak ya, apalagi tadi saingannya banyak banget dan mungkin kan dari univ-univ yang bisa dibilang mungkin ternama ya, mungkin jadi ada desas mungkin lebih bisa gitu. Jadi kelebihan dan spesialnya tim Mas Mbak ini apa sampai bisa berada di posisi titik juara kedua? Untuk tim kami sendiri menurutku kayaknya bertiga itu untuk sampai di sana itu sudah banyak mengalami berbagai masalah, berbagai kesulitan lah. Jadi untuk sampai di sana kita nggak yang ujuk-ujuk sampai di sana gitu, tapi sudah melewati berbagai proses lah yang membuat kita bisa lebih tenang, lebih saling berkomunikasi. Dan saat perakitan pun tempat kita yang paling ramai gitu, teriak-teriak. Jadi kita waktu perakitan teriak-teriak mengabarkan kayak bagianku sudah selesai tapi dengan teriak-teriak gitu. Jadi Heboh gitu lah ya. heboh banget. Tim-tim lain tuh kayak diem-dieman gitu. Nah, keunggulan kita itu di sana. Jadi kita itu nggak hanya datang cuman ya mengikuti lomba saja, tapi kita dengan dedikasi yang luar biasa untuk bisa mendapatkan dan mempertahankan juara-juara itu. Apalagi kita juga punya privilege dari tiap tahun-tahun sebelumnya sudah ada finalis-finalis yang lolos, Mas Mbak yang membantu kita seperti itu, memberi masukan-masukan lah. Baik. Nah, kan kita tadi udah bahas nih ya tentang kelebihan. Kan di balik kelebihan yang dimiliki oleh tim Mas Mbak kan pasti ada dong kekurangannya. Karena kan kesempurnaan itu kan hanya milik Tuhan, betul ya kan? Kira-kira apa aja nih kekurangannya mungkin dulu waktu berdiskusi pada beda-beda tadi kan udah dibahas juga sih ya, beda pendapat. Mungkin apa nih kekurangannya? Mungkin waktu hari hanya agak ngeblank nih atau gimana? Oh, Iya. oke. Ricky aja. Ya, kalau kekurangan waktu persiapan ya mungkin. Kita itu kayak mungkin agak kurang males-malesan waktu latihan. Ya gitu sih. Kayak gampang banget kan, kayak Ke distract tuh gampang banget. iya, distract tuh gampang banget. Jadi kan kita kayak latihan pagi. Nah, sedangkan kita tuh udah dapet dispen. Jadi kayak kita kan latihan misalkan mulai jam 9. Nah, kita tuh ada kayak pas malesnya nggak tepat waktu kayak gitu, itu pasti ada, itu wajar dalam sebuah tim. Kayak apalagi kan kita kayak melakukan hal tersebut berkali-kali, jadi kan banyak jenuhnya juga. Mungkin ya alhamdulillah walaupun kita bisa melewati masa jenuh, ngelewatin capeknya latihan itu gimana, itu kayak gitu tuh pasti ada. Dan alhamdulillahnya kita kayak bisa keluar dari zona itu kayak gitu. Jadi kita terus nguatin lah satu sama lain, ayolah latihan dan segala macam, katanya pengen juara kayak gitu, kayak ngepacu diri sendiri sama teman-teman juga kayak gitu. Jadi aku simpulin berarti dari kekurangan yang Mas Mbak dari timnya Mas Mbak ini untuk mengatasinya itu mungkin dengan memacu diri dan teman-teman ya supaya kembali bermotivasi lagi. Iya. Nah Mas Mbak selanjutnya nih, KJ ini kan dilaksanakan tiap tahun ya, berarti bakal ada nih generasi selanjutnya yang akan berada di posisi Mas Mbak sebagai seorang finalis. Nah, kira-kira ada pesan gak nih atau motivasi atau nasihat mungkin yang bakal Mas Mbak berikan kepada finalis KJI tahun depan? Siapa tahu nih ya nasihat dan motivasi Mas Mbak itu mungkin mereka dapat jadiin sebagai motivasi dan acuan. Siapa tahu nanti tahun depan kita bukan juara 2, mungkin juara umum lagi. Mungkin dimulai dari aku. Kalau untuk pesan-pesan tim-tim selanjutnya, mungkin dari teman-temanku sendiri angkatan 22, adik-adikku angkatan 2023. Nah, untuk membentuk sebuah tim itu kita harus istilahnya gak ada yang pincang atau yang semangatnya lebih lemah gitulah. Jadi semuanya itu harus saling mendukung, saling menguatkan. Kalau satu aja kayak
kendor semangatnya, itu akan memberikan dampak ke teman-teman lainnya. Jadi kan kayak pekerjaannya itu akan di cover teman-temannya, dan itu akan lebih memberatkan satu tim seperti itu. Nah, selanjutnya itu terkait ego tadi yang dibahas. Jadi masing-masing orang itu kan punya ego masing-masing, terus dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi gimana kita cara untuk menyatukannya, kita harus sadar bahwa pendapat kita itu enggak sepenuhnya mutlak. Jadi bertiga ini sama-sama cari solusi dengan kepala dingin buat nyelesain semua masalahnya. Jadi, dan untuk perbedaan pendapat itu tuh harus harus dibarengi dengan kepala yang dingin. Jadi tim yang pendapatnya sama-sama aja itu justru malah lebih membahayakan. Kayak ya udah kayak pendapatnya ini aja yang dipakai, itu aja. Jadi nggak ada inovasi atau perkembangan gitu. Justru tim yang bagus itu dari perbedaan pendapat itu yang kemudian dikelola dengan baik lah, masukan-masukan. Ya, untuk mungkin dari teman-teman angkatan 22 atau adik-adik 23 yang mau mengikuti kompetisi jembatan Indonesia, jadi lawan kalian itu kedepannya itu semakin sulit. Kita lihat di sana banyak kampus-kampus kecil yang mulai improve ketika mengikuti KCI. Jadi misal banyak kampus juga yang contohnya itu banyak kampus yang dalam perakitan jembatan itu tercepat juga. Jadi udah tahu lah trik-triknya, udah tahu mereka cara desain jembatan yang efisien, udah tahu mereka cara latihan perakitan dengan cara terefisien, tercepat itu gimana. Jadi buat kedepannya mungkin kalian harus lebih kerja keras lagi, harus konsisten lah, baik dari penyusunan proposal maupun dari setelah lolos mungkin, atau setelah jadi finalis itu, ya kalian harus bertanggung jawab lah pada diri sendiri. Itu kalian udah berani memulai, kalian harus juga berani menyelesaikan itu. Ya, mungkin itu ada. Oke, sangat menarik sekali ya nasihat dari Mas Rifki ini. Boleh? Oke, jadi di sini aku nambahin buat pesan buat adik-adikku nanti atau teman-temanku nanti yang mau ngikutin KJI. Jadi lebih terutama yang pelengkung nih ya, mungkin di-preparein juga buat sambungan-sambungannya kayak gimana, terus konfigurasi jembatannya nanti bisa diperhatiin lagi. Terus habis itu daya juang kalian juga nggak boleh kalah sama kampus-kampus yang lain. Terus habis itu jangan lupa di sini kalian punya masba, punya dosen pembimbing yang udah berpengalaman di bidang itu. Jadi manfaatinlah semaksimal mungkin untuk cari-cari ilmu kayak gitu. Karena struggle tuh pasti ada, terus habis itu jenuh tuh pasti ada, capek pasti ada. Tapi juara itu nggak datang dari laut yang tenang. Jadi kalian harus gimana caranya cari solusi dari masalah-masalah yang akan timbul pada saat persiapan maupun saat kalian lolos nanti. Oke, dengar tuh ya teman-teman. Jadi ibaratnya harus, walaupun banyak trial error, yang penting kan kita udah melewatin itu dan menemukan hasil yang terbaik dari yang terbaik. Betul. Nah, kita kan dari tadi udah dengar nih ya proses dari Mas Ba selama masa KJ ini. Nah, Mas Ba kan itu pastinya Mas Ba nggak kerja hanya bertiga kan dibantu tadi sama dosen pembimbing, sama para kru. Nah, kira-kira Mas Ba mau ucapkan terima kasih kepada siapa aja nih yang bisa membawa Mas Ba di posisi juara 2 di kompetisi jembatan Indonesia kemarin? Nah, untuk kompetisi kemarin KCI 2024 yang ke-19, kami dari tim Bimantara sangat-sangat berterima kasih kepada banyak orang yang terlibat di sana. Tentunya dosen pembimbing kami, Bu Eva dan Pak Iwal, serta dosen-dosen lainnya yang ikut memberikan masukan seperti Pak Sugeng, Pak Eko, dan yang lainnya lah.
Nah, dari dosen-dosen itulah kami mengembangkan ide-ide dan inovasi untuk tahun-tahun kedepannya. Tidak hanya itu, kami juga dibantu oleh banyak elemen mahasiswa di sana, dari mulai angkatan 2020, angkatan 2021, serta teman-teman kita sendiri 2022 yang memberikan masukan-masukan ide atau ke kita itu ngasih masukan-masukan dan ngajarin bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi itulah yang belum kita kenal sama sekali. Tentunya juga kepada himpunan mahasiswa sipil dan Departemen Amera yang mewadahi perlombaan-perlombaan sehingga kita bisa lebih dimudahkan dan dilancarkan. Dan yang terakhir kepada kru-kru tim Bimantara, kami mengucapkan terima kasih sekali karena dari kru inilah kami bisa melaju ke depannya itu dengan lebih mudah seperti itu. Oke. Ada tambahan lain mungkin? Terutama pada kru ya. Kru, terima kasih banyak sama kru yang udah bantu dari pagi, siang, malam, bahkan sampai nggak tidur. Sebelum hari H pun mereka kayak kerja keras banget buat bantu kita, bantu ornamen. Jadi kru itu saling bantu lah dari divisi satu ke divisi lain. Ya itu sih, terima kasih pada kru udah dibantu. Tanpa adanya kru kita nggak bisa dapetin juara. Jadi dari nol pun waktu kita kita fabrikasi jembatan, kita dibantu oleh kru dari awal banget. Oke, berarti dosen pembimbing dan kru berperan besar juga ya dalam membantu Mas Mbak ini ya. Betul banget. Bener banget. Nah, segitu aja nih para sobat partisi sharing kita mengenai kompetisi KJI kemarin. Semoga apa yang Mas Mbak sharing ini bisa menjadi pacuan nih buat kita. Siapa tahu kan sobat partisi ada yang berminat menjadi finalis KJI tahun depan, dan mungkin ini bisa menjadi langkahnya untuk lebih termotivasi lagi. Dan aku juga mau ucapkan terima kasih ya kepada Mas Rifki, Mbak Alep, dan Mas Fajar udah mau berbagi cerita mengenai pengalamannya KJI kemarin. Dan aku mau ucapkan juga permintaan maaf kalau mungkin aku ada salah kata dalam menanyakan pertanyaannya. Aku ucapkan permintaan maaf. Sukses terus ya Mas dan Mbak. Terima kasih. Dan buat sobat partisi, aku ingatin lagi, jangan lupa untuk follow Instagram HMS FTUB agar selalu update tentang kegiatan yang ada di teknik sipil. Dan pastinya episode terbaru dari partisi. Selain di IG, kita juga ada di TikTok. Pokoknya follow semua deh agar tidak ketinggalan berita-berita menarik atau kegiatan-kegiatan yang ada di sipil. Untuk menutup partisi kali ini, aku ada pantun nih, belayar perahu di pagi hari, menyusuri pantai hingga ke dermaga. Terima kasih pendengar partisi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Yeay. Terima kasih kepada orang tua gue juga yang pelonggar sama gue.